Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Rizky dengan NIM M0403241088. Di sini saya akan menjelaskan proyek DPP saya, yaitu merupakan analisis UI UX aplikasi Ubits dengan task autentikasi. Saya dari kelompok 5 dari paralel 3. Oke, gambaran umum proyek. Ubits merupakan aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna untuk mencari, memilih, dan melakukan booking ruangan karaoke secara digital, mulai dari memilih lokasi, memilih ruangan, hingga menentukan waktu sesi. Secara keseluruhan, aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu pencarian lokasi karaoke, pembuatan booking, dan yang menjadi fokus untuk analisis saya, yaitu autentikasi. Oke, untuk rekap singkat problem, jadi pada bagian autentikasi ini, aplikasi Ubits ini punya hambatan, yang dimana bisa dilihat proses registrasinya ini sangat amat panjang dan, kalau dicoba, sistem loginnya kaku karena ia hanya menerima username dan tidak menerima email. Lalu validasi error yang terlambat, serta tidak ada sistem yang sistem status saat pengguna menunggu kode OTP. Jadi kadang-kadang saat menunggu OTP itu tidak memunculkan OTP-nya selama beberapa menit. Jadi eh, saya sebagai pengguna atau para pengguna akan merasakan kayak apakah aplikasi ini masih berjalan atau tidak. Nah, itu memicu hal-hal seperti frustrasi dan beban kognitif yang tinggi, sehingga meningkatkan resiko drop off para calon pengguna. Oke, desain opportunity yang saya rumuskan yaitu P-nya adalah pengguna malas dan terbebani mengisi form manual yang panjang di awal, sistem menolak alamat email dan memaksa login dengan username, pengguna cemas karena kode OTP lambat datang tanpa kejelasan waktu tunggu. Kemudian peluang yang bisa dibuat adalah menciptakan autentikasi sistem yang instan, mewujudkan fleksibilitas input kredensial login, dan memberikan feedback sistem. Kemudian metode ideation yang saya gunakan untuk mengeksplorasi solusi adalah analysis and benchmarking. Proses ideasi ini dilakukan dengan menerjemahkan hambatan pengguna ke dalam atribut desain sasaran, yaitu frictionless, low cognitive load, dan clear feedback. Atribut tersebut kemudian dicarikan analogi atau tolak ukur dari aplikasi standar industri seperti Instagram, Gojek, WhatsApp, dan fungsi spell check MS Word sebagai inspirasi untuk merumuskan ide. Oke, ideation. Dari hasil benchmarking yang tersebut dihasilkan 4 ide solusi utama, yaitu pertama, fungsi eh, fungsi tombol Google diubah menjadi continue with Google untuk login dan sign up instan. Kemudian akan ada indikator visual OTP berupa penambahan teks hitung mundur. Kemudian ada di login ini bisa menggunakan email dan juga eh, ataupun nomor HP ataupun username walaupun tidak diterangkan di sign in. Kemudian adanya juga implementasi inline validation untuk pengecekan validasi secara real time. Oke, alternatif solusi yang saya temukan adalah yang pertama, integrasi single sign on atau SSO penuh. Strength-nya, dia sangat frictionless, satu klik saja dan menghilangkan beban kognitif untuk menghafal data login baru. Detailnya seperti ini. Jadi, mengubah tombol Google menjadi continue with Google untuk memfasilitasi pendaftaran dan login instan sekaligus. Weakness-nya, ia bergantung pada ketersediaan dan kenyamanan pengguna menggunakan akun Google. Kemudian alternatif solusi kedua, optimasi penuh pada form manual. Strength-nya, memberikan feedback yang jelas, mudah diingat, dan tidak bergantung pada pihak ketiga, itu Google. Detailnya, kami mengizinkan login menggunakan email, nomor HP, dan menerapkan pengecekan error real time saat mengetik. Tapi weakness-nya, dia belum bisa memenuhi ekspektasi pengguna yang menginginkan akses instan tanpa mengetik sama sekali. Dan yang terakhir, solusi ketiga yaitu penerapan visibility pada verifikasi. Strength-nya memberikan clear feedback terkait status sistem sehingga meredakan kepanikan pengguna. Detailnya menambahkan teks hitung mundur, misal 0059 atau 59 detik
di halaman verifikasi. Nanti dia akan menghitung mundur seperti itu. Dan weakness-nya, dia hanya mengurangi kecemasan, tetapi tidak memangkas panjangnya alur autentikasi. Gitu. Nah, jadi solusi final yang saya rumuskan yaitu sistem autentikasi hybrid. Jadi kita ada menggunakan sistem SSO yaitu single sign on, yaitu yang tadi continue with Google sebagai jalur utama dengan tetap menyediakan form manual yang sudah dioptimasi sehingga lebih simple dan itu bisa digunakan untuk menjadi jalur alternatif pendukung. Solusi SSO Google secara langsung dan akurat menjawab pertanyaan ini karena mampu memangkas proses yang awalnya butuh banyak ketikan pada saat registrasi menjadi hanya satu klik, membuat pendaftaran yang benar-benar instan. Dia ini effortless, pengguna langsung login dengan SSO bisa. Dia helpful, inline validation membantu pengguna menyadari error secara real time, dan trustworthy, yaitu indikator timer pada OTP memberikan rasa pasti dan percaya kepada sistem. Jadi semua solusi alternatif tadi digabungkan menjadi satu solusi final. Oke, mungkin mau ngejelasin dulu task flow yang ada sekarang. Yang sekarang itu adalah kita membuka aplikasinya, kemudian sign up, isi form registrasi yang panjang tadi, lalu submit, lalu kita punya akunnya. Nah, lalu saat kita ingin login, kita, oh ya, sebelum itu, pas kita klik submit, baru muncul nih warning bahwa username nih baru terpakai. Nah, itu kan kayak agak bikin, masa baru muncul sih warningnya. Harusnya kan pas kita nulis username, dia harusnya langsung udah muncul nih kalau username-nya udah terpakai. Nah, itu warning nih. Seharusnya bisa lah pakai inline validation. Jadi setelah warning username terpakai, kita perlu merevisinya dan submit ulang. Kalau sudah benar, baru kita menunggu OTP yang munculnya baru bermenit-menit kemudian, sehingga membuat sedikit frustrasi dan bingung. Kemudian setelah OTP muncul, baru kita bisa masuk. Nah, di sini ada beberapa masalah. Yang pertama, pendaftaran manual memakan waktu karena formnya terlalu panjang. Kemudian opsi login kaku karena hanya menerima username dan menolak alamat email. Dan validasi error username terpakai ini terlambat karena baru muncul setelah klik tombol submit. Kemudian tidak ada indikator waktu atau timer tunggu saat meminta kode OTP. Nah, ini dia jalur ataupun task flow redesign yang telah saya kembangkan. Jadi saya mencoba membuat ada dua jalur, ada jalur instan dan jalur manual. Jadi flow-nya begini. Yang pertama kita buka aplikasi, terus kita pilih nih autentikasinya mau apa, mau jalur instan kah atau jalur manual. Kalau misalkan jalur instan, kita tinggal klik continue with Google. Kalau udah punya akun Google, tinggal pencet. Terus udah deh berhasil masuk. Dan kalau jalur manual sama aja kayak tadi. Sama aja kayak sebelumnya. Eh, Masukin loginnya, tapi loginnya ini udah bisa universal, udah bisa pakai username, udah bisa pakai eh, email, dan bahkan nomor HP juga bisa. Kemudian lanjut ke verifikasi OTP dengan timer. Ini maksudnya untuk registrasi, nanti di bagian OTP bakal ada timernya gitu. Nah, eh, lalu kalau misalkan setelah ini mirip-mirip dengan flow yang tadi, tapi setelah itu selesai melakukan registrasi ataupun login, lalu berhasil masuk. Nah, dari flow ini, perbaikan yang diberikan adalah yang pertama, integrasi continue with Google untuk pendaftaran dan login instan dalam satu klik. Kedua, penerapan universal login yang fleksibel menerima email, nomor HP, ataupun username. Yang ketiga, implementasi inline validation untuk mengecek error ketersediaan username secara real time saat diketik. Yang keempat, penambahan countdown timer pada halaman OTP untuk memberikan status sistem yang jelas. Oke, di sini saya akan menjelaskan task flow-nya. Di sini untuk flow registrasi pengguna baru.
Skenarionya adalah pengguna awam yang belum memiliki akun harus mencari cara untuk mendaftar dan menyelesaikan pengisian formulir. Langkah yang dihilangkan atau ditambahkan itu kita menambahkan Continue with Google untuk memfasilitasi pengguna yang ingin jalur instan. Dan kita menghilangkan jalur manual, yaitu langkah mengklik tombol submit yang berujung pada pop-up error. Itu kami hilangkan, jadi langsung menggunakan inline validation yang mengecek ketersediaan username secara real time. Alasannya adalah untuk menghilangkan hambatan atau friction dan memfasilitasi akses instan sesuai ekspektasi pengguna modern. Bisa dilihat dari gambar. Di sini kami menambahkan continue with Google. Terus juga di create account ini, sebelum kita pencet klik submit ataupun create account, dia sudah muncul dulu nih inline validationnya bahwa uh, username Marebits ini masih bisa digunakan gitu. Kemudian yang kedua, pemulihan akun dan login. Skenarionya, pengguna lupa password dan harus memulihkan akun. Mereka ini bisa menggunakan SSO Google sebagai jalan pintas melakukan pemulihan akunnya. Langkah yang dihilangkan ataupun ditambah adalah yang pertama, kami menambah layar verifikasi OTP. Ini di sini ya. Jadi si OTP ini udah dilengkapi dengan teks hitung mundur nih di bawah, yaitu 59 detik. Nanti dia bisa, kalau belum dapat kodenya, bisa ngeklik untuk meresend kodenya. Lalu ditambah penggantian form login spesifik menjadi universal. Jadi bisa kayak tadi dibilang, bisa username, bisa email, ataupun nomor HP. Alasannya adalah agar pengguna mendapatkan kepastian sistem dan tidak mengira aplikasi error saat menunggu OTP masuk. Universal login dan SSO agar pengguna tidak terjebak di halaman autentikasi, dan hal ini membuat aplikasi ini memiliki low cognitive load. Oke, solusi desain. Solusi SSO atau Continue with Google tadi langsung menyelesaikan pain point responden yang kecewa karena tidak ada pendaftaran instan dan terpaksa mengisi formulir manual yang panjang. Solusi universal login menyelesaikan pain point yang frustrasi dan terbebani secara kognitif karena sistem lama menolak input alamat email. Solusi timer OTP menghilangkan emosi negatif, cemas, dan bosan pada critical moment yang mengakibatkan pengiriman OTP yang diakibatkan oleh pengiriman OTP yang lambat tanpa indikator waktu di layar. Nah, selanjutnya adalah desain sistem yang telah kami buat dalam kelompok. Ya, ini adalah untuk logonya yang sudah dimiliki oleh Ubits sendiri. Kemudian ini tipografi yang kami gunakan untuk redesign atau desain ulang aplikasi Ubits ini. Dan ini adalah untuk spacingnya dan button-buttonnya, headingnya, segala macam. Oke, lanjutnya adalah ada grid and layout untuk mobile. Kami membuatnya seperti ini, dan ini adalah icon-icon untuk yang akan kami gunakan. Kemudian terakhir yaitu komponen sistem. Bisa dilihat ini adalah komponen sistem yang kami gunakan untuk redesign aplikasi Ubits ini. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke user testing. Jadi untuk rencana user testing, di sini saya menggunakan maze testing dengan kategori unmoderated remote usability testing. Dan tipe data yang diambil ada kuantitatif dan sedikit kualitatif. Kemudian targetnya ada 10-15 partisipan. Dan tujuannya adalah untuk mengevaluasi kelancaran proses registrasi, kemudahan login, dan efektivitas alur pemulihan kata sandi agar pengguna dapat mengakses layanan karaoke Ubits tanpa hambatan. Kemudian apa saja sih yang diuji? Yaitu ada di task success rate, time on task, user error rate, drop off rate, satisfaction score. Nah, ini adalah maze yang
digunakan saya untuk melakukan testing. Nah, karakteristik profilnya itu kayak gimana sih? Karakteristik profilnya yaitu pria dan wanita yang berusia sekitar 18 hingga 35 tahun yang memiliki smartphone pribadi dengan internet aktif serta sudah terbiasa atau familiar dengan penggunaan aplikasi pemesanan atau hiburan digital. Dan yang seperti yang tadi dibilang, kami membutuhkan, saya untuk testing ini kami menggunakan 10 hingga 15 responden. Apakah ini sesuai dengan persona yang telah kami buat sebelumnya? Ya, yang ini sudah sesuai karena karakteristik yang dipilih merupakan pecinta hiburan atau musik yang aktif menggunakan aplikasi mobile secara harian. Oke, selanjutnya yaitu untuk skenario pengujian. Eh, untuk metodenya seperti yang dibilang tadi, yaitu kami menggunakan unmoderated remote usability testing. Waktu pengujiannya sekitar 7 hari. Tempatnya remote, durasinya fleksibel, dan perangkatnya harus smartphone Android. Atau smartphone apapun juga bisa. Kemudian task yang diadakan untuk pengujian ini yaitu ada dua, yaitu task sebagai pengguna baru dan task sebagai pengguna lama yang lupa passwordnya. Untuk task pertama, skenarionya temukan cara mendaftar dan selesaikan pembuatan akun. Tujuannya untuk menguji first impression alur registrasi dan mengidentifikasi bagian mana yang memicu pengguna kebingungan atau menyerah atau drop off. Kemudian yang task kedua, pengguna lupa password, skenarionya adalah pulihkan akun atau cari jalan pintas di layar untuk masuk lebih cepat. Nah, tujuannya ini untuk menguji efektivitas alur reset password dan melihat apakah pengguna menyadari keberadaan fitur SSO atau Single Sign-On Google, jalan yaitu yang merupakan juga jalan pintas saat mereka frustrasi. Nah, ini ada beberapa dokumentasi pelaksanaan pengujian yang telah dilakukan. Kemudian selanjutnya hasil dari user testing. Untuk task pertama, sukses rate-nya ada 100%. Drop off rate-nya 0% dan miskliknya 8,6%, yang jadi bilang lumayan bagus, sehingga dan average duration-nya 70,3. Kemudian untuk tes kedua, pemulihan akun dan akses masuk, sukses rate-nya 100%, drop off rate-nya 0%, miskliknya 6,7%, dan average duration-nya 40 detik. Oke. Baik, selanjutnya temuan positif yang saya temukan yaitu pertama, navigasinya ini udah intuitif dan minim friksinya. Jadi proses pendaftaran dan login ini sudah sangat dipahami oleh para pengguna. Bukti metriknya, sukses rate sudah 100% dan rata-rata waktu penyelesaian yang lumayan cepat. Ada juga bukti kutipan dari pengguna, sama seperti aplikasi pada umumnya, jadi terbiasa dan mudah aja. Terus ada juga yang menyebutkan bahwa ini easy bet cuy, ya artinya sudah lumayan mudah lah artinya untuk uh, autentikasi ini. Kemudian SSO juga sudah bekerja dengan efektif. Fitur Google SSO diakui mempercepat proses dengan bukti kutipan dari pengguna sesuai ekspektasi karena lebih simpel. Lalu ada pengguna lain yang menyebutkan, iya karena mempermudah untuk pembuatan akun dan login. Oke, selanjutnya feedback sistem yang jelas. Pengguna merasa yakin saat sistem memproses data mereka. Bukti metriknya ada di 90% pengguna memberikan skor sempurna, yaitu sangat jelas pada skala kejelasan informasi sistem. Selanjutnya, tetapi uh, selain dari temuan positif, pasti akan selalu ada temuan negatif, yaitu keraguan pada fitur SSO, bahwa ini menyebutkan bahwa adanya kebingungan terkait syarat penggunaan SSO untuk pengguna baru. Ada sebuah kutipan dari seorang tester, yaitu mereka menyebutkan bahwa awalnya sempat mau coba tapi belum disediakan akun di saat pertama kali ingin mendaftarkan. Jadi mereka mendaftarkan tanpa Google. Oke, di sini sebenarnya memang pada aplikasi saya, pada testing Figma prototype yang saya buat,
Untuk daftar, saya tidak mencantumkan, akun Google untuk pada fitur SSO karena, eee, saya rasa kalau semua orang menggunakan sistem fitur SSO ini, maka, bagian OTP dan registrasinya tidak bisa, mmm, terjalan dengan tidak bisa diuji gitu. Jadi kalau misalkan mereka klik continue with Google pada task pertama itu daftar, mereka hanya akan muncul add account, dan jika mereka klik add account, mereka akan diarahkan ke bagian registrasi begitu. Tetapi untuk task kedua, ceritanya kan mereka sudah punya akun. Jadi um, jika mereka klik continue with Google, mereka akan klik mereka akan dimunculkan sebuah akun Google yang bisa mereka klik dan langsung masuk ke aplikasinya gitu. Selanjutnya, temuan negatif yang kedua yaitu adanya hambatan di alur pemulihan. Terdapat laporan minor terkait halaman forget password. Ada sebuah pengguna yang memberikan jawaban saat ditanya bagian yang membingungkan. Satu partisipan menjawab bagian forget password. Oke, hasil user testing yang didapatkan, ada dua usability issue, yaitu keraguan pengguna SSO dan kebingungan pada forget password. Untuk keraguan SSO ini sebenarnya dia masuk ke information architecture and learnability, yang kebingungan pada forget password masuk ke navigation and error recovery, dan tingkat keparahan untuk keraguan penggunaan SSO ini masuk ke tipe moderate karena tidak bisa masuk ke akun tanpa SSO, memang termasuk ke tingkat keparahan yang moderate. Kemudian kebingungan pada forget password ini saya taruh di minor saja. Kemudian adanya keselarasan UX goals and action items. UX goals frictionless authentication ini sudah tercapai sebagian besar. Alur manual terbukti sukses dan cepat, namun fitur SSO belum terserap maksimal karena masih ada masalah persepsi oleh pengguna. UX goal, clear error recovery, pemulihan akun yang mudah. Status ini sudah tercapai. Pengguna berhasil memulihkan akun, namun masih ada ruang kecil untuk mengurangi kebingungan di UI-nya forget password, agar mereka tidak bingung lagi. Untuk rekomendasi perbaikan, yaitu pada perbaikan pada teks SSO, tambahkan label penjelas singkat di atas atau di bawah tombol continue with Google pada halaman pendaftaran, bahwa continue with Google ini belum bisa untuk langsung masuk ke akun di prototype. Kemudian evaluasi visual pada forget password, tinjau ulang hierarki visual pada layar OTP atau pembuatan kata sandi baru, dan memastikan timer dan tombol resend code memiliki kontras yang cukup agar pengguna tidak kebingungan mencari langkah selanjutnya. Lalu kita lanjut ke refleksi dan kesimpulan. Jadi apakah problem awal berhasil ditangani? Ya, masalah tingginya tingkat drop-off akibat alur registrasi yang rumit telah teratasi. Dibuktikan dengan sukses rate yang 100% dan drop-off rate-nya 0%. Dan pencapaian UX goals-nya apakah tercapai? Uh, yang tercapai apa dan yang belum tercapai apa? Yang tercapai drop-off rate-nya sudah ditekan hingga 0%, dan waktunya sudah lumayan efisien, dan satisfaction score-nya lumayan tinggi, yaitu 4,8 hingga 4,9 dari 5,0. Dan yang untuk masih bisa dievaluasi yaitu adopsi SSO, masih ragu menggunakan continuous Google karena mengira harus mendaftar manual terlebih dahulu. Kemudian alur forget password masih menjadi titik hambatan minor. Insight design thinking yang saya dapatkan untuk ini adalah solusi yang dirasa jelas oleh desainer, atau contohnya saya,
salah disalah tafsirkan oleh pengguna. Dan hal kecil seperti microcopy sangat krusial untuk mencegah pengguna drop off. Dan success rate 100% menjadi milestone untuk pengembangan berikutnya. Kemudian untuk rencana lanjutan, di bagian autentikasi ini saya bisa menambahkan teks penjelas di tombol SSO dan merapikan tata letak forgot password. Dan bisa juga untuk menggunakan pengujian tambahan yaitu A/B testing untuk variasi tombol SSO dan moderated testing atau wawancara secara langsung untuk menguji fitur pemesanan ruangan. Tetapi itu bukan di bagian saya. Dan berikut adalah direktori tautan yang uh, merupakan di mana saya mengerjakan tugas-tugas saya. Oke, baik. Sekian penjelasan presentasi tugas akhir laporan proyek DPP saya pada kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.